Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Om Rudi, pria 40 tahun yang tampan dan bijaksana, tanpa sengaja bertemu Andrea, remaja 18 tahun yang tampan, imut, ceria dan humoris. Saat hujan turun deras di sebuah kafe, keduanya langsung akrab setelah Om Rudi menawarkan bantuan mencarikan kos untuk Andrea yang baru pindah ke kota. Seiring waktu, mereka semakin dekat, sering menghabiskan waktu bersama di kos Andrea, jalan-jalan ke Ancol, hingga bersenang-senang di tempat karaoke. Namun, kebahagiaan itu terguncang. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, agar saya dapat memberikan cerita-cerita menarik lainnya. Inilah kisahnya. Cinta tak harus memiliki, meski sakit ku terima ini. Antara Kita. Sebuah kisah tentang dua hati yang dipertemukan takdir, namun diuji oleh waktu. Malam itu, hujan gerimis membasahi jalanan ibu kota. Cahaya lampu jalan memantul di aspal basah, menciptakan suasana tenang namun melankolis. Seorang pria berusia 40 tahun, Om Rudi, berjalan perlahan menuju parkiran setelah seharian bekerja di kantor. Rambutnya yang dipotong model bus cut tampak sedikit basah, jasnya rapi, tapi wajahnya menyimpan kelelahan. Di sudut jalan, seorang remaja duduk di bangku taman dengan hoodie oversized yang sudah mulai lembab karena gerimis. Celana jeans robek yang dikenakannya semakin menambah kesan santai dan gaul. Ia asyik memainkan ponselnya sambil sesekali menghembuskan napas panjang. "Hei, Om," panggilnya tiba-tiba. Om Rudi menoleh, sedikit bingung. "Pinjam koreknya dong," lanjut remaja itu dengan nada santai. Om Rudi mengerutkan kening. "Saya nggak ngerokok." Remaja itu, yang ternyata bernama Andrea, tersenyum miring. "Serius? Om kayaknya banyak pikiran. Biasanya yang kayak gitu suka ngerokok." Om Rudi hanya diam, mengamati pemuda di hadapannya. Wajah Andrea tampan, ekspresinya santai, tapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang sulit dijelaskan. "Lagi nunggu siapa?" tanya Om Rudi akhirnya. Andrea mengangkat bahu. "Nggak nunggu siapa-siapa. Cuma lagi bengong. Hujan makin deras. Ada tempat makan enak di seberang. Mau ikut?" Andrea menatapnya kaget. "Om ngajakin gue makan?" Om Rudi mengangguk. Andrea tertawa kecil, lalu bangkit dari bangku taman. "Oke deh, tapi Om yang traktir ya." Malam itu, tanpa keduanya sadari, takdir mulai menuliskan cerita mereka. Kos-kosan yang sederhana, tapi hangat. Setelah makan malam, Andrea menatap Om Rudi dengan penuh rasa penasaran. "Om gak buru-buru pulang?" Om Rudi menggeleng. "Saya gak suka pulang cepat." Andrea tertawa kecil. "Sama dong. Makanya gue betah nongkrong di luar." Dia lalu menggigit bibirnya, ragu sejenak sebelum berkata, "Om mau main ke kosan gue?" Om Rudi menatapnya, sedikit terkejut. "Bukan tempat mewah sih," Andrea melanjutkan. "Tapi nyaman." Om Rudi berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah." Kosan Andrea terletak di sebuah gang kecil yang cukup ramai. Kamar itu mungil, dengan ranjang single, meja belajar, dan beberapa poster band terpasang di dinding. Ada aroma khas parfum anak muda yang bercampur dengan wangi kopi instan. "Selamat datang di dunia gue, Om," kata Andrea dengan nada bercanda. Om Rudi duduk di kursi kayu dekat meja. Tempatnya nyaman. Andrea duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke tempat tidur. "Gue betah di sini. Walaupun kecil, tapi bebas." Om Rudi tersenyum tipis. Dia memandang pemuda itu yang tampak begitu menikmati hidup dengan caranya sendiri. "Om," Andrea tiba-tiba menatapnya, "kenapa sih orang dewasa kayak Om selalu kelihatan serius?" Om Rudi terdiam. Andrea tertawa kecil. "Coba sesekali, nikmatin hidup, Om. Jangan kebanyakan mikir. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan diri kita." Om Rudi tersenyum, namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bergetar. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Om Rudi sering mengunjungi kos Andrea, membawakan makanan atau sekadar ngobrol. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, menonton film atau bermain game.
Malam romantis di Ancol. Suatu malam, Om Rudi mengajak Andrea jalan-jalan ke dunia fantasi Ancol, sebuah tempat rekreasi terkenal di Jakarta. Mereka menikmati berbagai wahana dan berjalan di sepanjang pantai. "Gue suka banget suasana di sini, Om. Anginnya sejuk, pemandangannya indah," kata Andrea sambil menatap laut. Om Rudi menatap Andrea dengan lembut, "Gue seneng lo suka. Yang penting lo happy." Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka berbagi cerita dan tawa. Kedekatan mereka semakin terasa, dan tidak terasa benih-benih perasaan mulai tumbuh di antara keduanya. Mereka pun berdua saling berpegangan tangan dan menikmati suasana pada malam itu, begitu indah dan takkan terlupakan. Malam karaoke dan kebahagiaan sesaat. Malam berikutnya, Andrea mengajak Om Rudi ke tempat karaoke. "Om, nyanyi bareng gue." Om Rudi menggeleng. "Saya nggak bisa nyanyi." "Ah, udahlah. Yang penting senang." Mereka pun bernyanyi bersama. Andrea penuh semangat, sementara Om Rudi menyanyikan lagu dengan suara yang dalam dan lembut. Di tengah lagu, Andrea menoleh dan tersenyum. "Om, gue suka lihat Om ketawa." Om Rudi menatapnya. "Kenapa?" "Om kelihatan lebih manis kalau tertawa dan itu jarang banget terjadi," Andrea sambil tersenyum. Om Rudi hanya tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya, dia tahu, dia mulai takut kehilangan momen ini. Dia takut akan kehilangan sosok orang yang sangat ia sayangi dan cintai. Meskipun berbeda usia tapi Andrea telah mampu merebut hatinya. Di sebuah ruangan dengan lampu neon warna-warni, mereka bernyanyi dan tertawa bersama. "Suara lo bagus juga, Om." "Gak nyangka," canda Andrea. Om Rudi tertawa, "Ah, lo bisa aja. Yang penting kita senang-senang." Kebersamaan itu membuat mereka semakin dekat. Namun, di balik tawa dan canda, ada perasaan yang mulai tumbuh di hati mereka. Om Rudi sangat menyayangi Andrea, begitupun Andrea sangat menyayangi dan mengagumi Om Rudi. Mereka hanyut dalam perasaan yang tak bisa terungkapkan. Perpisahan yang tak terduga. Seminggu berlalu dengan begitu cepat. Pagi itu, Andrea menerima pesan WhatsApp dari Om Rudi. "Aku harus pergi. Pindah tugas kerja keluar kota." Andrea menatap layar ponselnya, matanya berkaca-kaca. Tanpa pikir panjang, dia mengendarai motornya dengan begitu kencang untuk menuju ke bandara. Dan mencari Om Rudi, akhirnya. Di sana, ia melihat Om Rudi berdiri dengan koper di sisinya. "Jadi, Om pergi begitu saja?" tanya Andrea dengan suara bergetar. Om Rudi terdiam. "Kenapa harus pergi?" tanya Andrea, dengan wajah kesedihan yang dalam. Om Rudi menghela napas. "Ini pekerjaan, Andrea. Aku nggak bisa nolak." Andrea tertawa kecil, tapi matanya menyimpan luka. "Om, gue nggak pengen kehilangan Om, aku sangat sayang Om, aku sangat mencintai Om," tegas Andrea. Om Rudi menatapnya dalam-dalam. "Andrea." Panggilan boarding terdengar. Om Rudi akhirnya melangkah mundur, lalu berkata pelan, "Jaga diri baik-baik ya Andrea." Andrea hanya bisa mengangguk, menahan air mata. Wajahnya yang tampan dan imut tidak bisa menutupi kesedihannya. Dan saat Om Rudi berjalan menjauh, Andrea menatapnya dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Mungkin ini bukan akhir. Tapi untuk saat ini, dunia mereka harus berjalan di jalannya masing-masing. Andai kita tak berpisah, aku tetap jadi bintangmu. Meski kini hanya bayangan rindu. Demikianlah cerita fiktif ini, tokoh dan tempat adalah karangan belaka. Semoga terhibur. Dalam nyala api, melangkah jauh pada awan, kembali cari sungai. Rumahmu adalah tujuan, tempat semua bermula. Namun langitmu kini hanya bayangan yang fana. Andai kita tak berpisah, langkah kita tak berjauhan. Namun rindu ini begitu keras, mengikat hati dalam kebingungan. Kamu
Bagaimana menjelma rahasia tubuhku tercekik oleh kenangan kita. Langit kita adalah impian yang tak selesai, namun rindu ini tetap menggema sampai akhir hayat. Andai kita tak berpisah, langkah kita tak berjauhan, namun rindu ini begitu keras, mengikat hati dalam kebingungan. Meski jauh, cinta ini tetap menyala, mengisi ruang kosong yang tak bertepi. Jika waktu bisa ku putar kembali, aku ingin hidup dalam hangatnya hati. Andai kita tak berpisah, aku tetap jadi bintang